Wak, oh Wak, Wak. Udah keluar dari tadi, Mang. Loh, kok nggak nunggu gue? Oke lah gue langsung. Ya, Mang. Kok nggak ada? Apanya nggak ada, Wak? Malikin tadi ada kemari? Tadi emang kemari, Wak. Cuma sekarang udah cabut. Kampret itu orang, tadi gue ke rumahnya nggak ada. Gue kemari dianya malah pulang. Kayaknya dia nggak pulang, Wak. Emang kemana kalau nggak pulang? Malikin tadi sempat curhat ke gue, Wak. Nggak usah pakai curhat, Wak. Ganti aja sama cerita. Agak geli gue dengar istilah curhat buat laki-laki yang udah tua kayak kita. Mang Likin tadi cerita panjang lebar ke gue, Wak. Kayaknya tuh kawan lagi ada masalah berat, Wak. Masa iya, Wak? Lah tadi Mang Likin sendiri yang cerita. Tahu gue, Wak. Masalah aja nggak mau nyari masalah sama Mang Likin. Takut masalah kena masalah. Oh, lu, Wak. Gue serius. Kayaknya Mang Likin stres banget, Wak. Emang tadi Mang Likin cerita ada masalah apa ke lu, Wak? Mending lu tanya aja langsung ke Mang Likin, Wak. Kampret lu, Wak. Kalau masih harus nanya ke Mang Likin, ngapain lu cerita ke gue tadi? Mang Likin tadi ada bilang nggak? Mau kemana? Katanya sih ke kali. Oke lah, gue susul sana. Manusia galau kayak gini gampang dirasuki. Waktunya beraksi. Wah! Ini kampret. Sialan lo, Wak. Kok lu nggak kaget? Ngapain lu kemari, Wak? Bengong sendirian di tempat kayak gini. Bisa kesambet setan bencong, Wak. Sialan lu pikir setan mau jadi pelangi? Mang Kalong tadi cerita ke gue, Wak. Katanya lu lagi ada masalah berat. Emang seberat apa sih, Wak? Jadi Mang Kalong udah cerita. Cuma ngasih tahu kalau lu lagi ada masalah aja, Wak. Kalau detailnya gimana-gimana sih? Enggak. Gue kejebak utang di rentenir, Wak. Oh, lu nggak lagi bercanda kan? Mang Likin sendiri yang cerita ke gue tadi, Ji. Emang kenapa dia sampai berurusan dengan rentenir? Waktu itu keluarga Mang Likin ada yang kena musibah, Ji. Masuk rumah sakit. Pak Haji tahu sendiri kan gimana ekonomi Mang Likin. Sangat tahu. Nah, dalam situasi kalut kayak gitu, Mang Likin berpikir gak ada jalan lain selain rentenir. Si Likin mau disalahkan ada benarnya. Mau dibenarkan ada salahnya juga. Memang pahit kalau sudah dihadapkan dengan dua si malakama, Wak. Mana dalam beberapa hari ini gue udah diancam harus segera lunasin seluruh tunggakan. Apa nggak stres gue, Wak? Emang udah berapa bulan lu nggak nyetor? Udah 5 bulan, Wak. Anjir, jadi selama ini si Likin terlilit utang. Makanya itu si Likin sekarang stres, Ji. Soalnya si penagih bakalan datang ke rumahnya dalam beberapa hari ini. Kenapa selama ini lo nggak cerita sama gue, Wak? Masalah ini udah bikin gue stres, Wak. Gue nggak mau stres gue berubah jadi gila. Maksud lu gue cuma nambah stres lu aja gitu? Nah sekarang kan gue udah cerita. Lu bisa bantu? Enggak. Paling tidak kan ada yang nemenin lu buat bengong di pojokan, Wak. Gila beneran gue bakalan. Oh iya, Wak. Kenapa lu nggak coba minta bantu aja ke Haji Amir? Oh, enggak. Itu udah pilihan dia. Jadi harus berani nanggung resikonya juga. Emang Pak Haji nggak kesian sama Mang Likin? Gue lebih kesian kalau duit gue jatuh ke tangan rentenir. Soalnya itu yang bakal jadiin modal buat cari korban baru. Gue rela jadi korban rentenir, Wak. Daripada jadi korban perasaan oleh Haji Amir. Lo tahu sendiri mulutnya dia. Bantuin kagak. Ngibulin iya. Jadi rencana lu selanjutnya apa, Wak? Entahlah, Wak. Maling! Woi maling, berhenti lu, jangan lari! Kampret, jadi kayak di sinetron aja nyuruh maling berhenti, jangan lari. Bodoh amat. Maling! Sejak kapan di kampung ini ada maling? Paling sengaja itu orang mau ngerjain gue. Maling! Tangkap aja sendiri. Nggak tahu apa orang mau tidur. Maling! Siapa sih itu orang? Iya, gue kesana. Kampret. Ada apa, Ji? Dikejar kunti? Sialan lu ngeronda apa ngintipin janda? Lu nggak denger gue dari tadi teriak maling? Beneran ada maling, Ji? Mana malingnya, Ji? Kok nggak ada? Emang siapa malingnya, Ji? Mertua lo? Emang lu pikir maling ngisi formulir dulu baru beraksi? Buruan kejar! Emang mau ngejar kemana, Ji? Arahnya aja nggak tahu mau kemana. Ada apa nih, Wak? Rumahnya Haji Amir kemalingan, Wak. Siapa malingnya, Ji? Mertua lo? Yang dapat giliran ngeronda malam ini kalian berdua kan? Benar, Ji. Emang lu tadi kemana? Kok Sodin yang duluan datang? Mang Likin tadi pamit ke gue mau ke kali, Ji. Soalnya kebelet boker. Oh. Ya ampun, Ji. Sumpah bukan gue yang maling tas Pak Haji tadi malam. Pak, kenapa Bapak dituduh maling rumah Pak Haji, Pak? Bapak juga nggak tahu, Bu. Lu. Ada apa ini? Wak, lu kenapa, Wak? Kebetulan lu sekarang ada di sini. Dengerin ini, Pak Kades. Tadi malam lu ngeronda kan? Lu tahu kan kalau tadi malam rumah gue kemalingan? Iya kan tadi malam kita jumpa. Jadi kalau nggak salah sekitar jam 1 malam kejadiannya, Pak Kades. Dalam posisi gue lagi siaga penuh, gue dengar suara orang teriak kalau ada maling. Maling! Langsung gercep gue ya kan. Secara keamanan serta kenyamanan warga kampung malam itu ada di pundak gue. Jadi gue harus bisa menjaga amanah itu sekalipun nyawa taruhannya. Rupanya di rumah Pak Haji lagi kemalingan.
Padahal rencananya mau gue kejar tuh maling sampai ke kolong neraka sekalipun. Pak Haji ngelarang gue. Katanya tuh maling udah kabur jauh. Kadang bermuka dua emang diperlukan kalau dirasa prestasi nggak ada. Tapi ada apa rupanya? Lu tahu siapa malingnya? Mertua lu. Sialan beraninya lu kurang ajar sama gue. Mau gue keprek, ha? Pak Haji, keceplosan. Yang maling ke rumah gue tadi malam. Nih, silikin. Hah? Enggak bisa gitu, Ji. Bener tuh, Wak. Gue heran Pak Haji kayak lupa ingatan aja, Wak. Padahal jelas-jelas tadi malam kita berdua nyamperin Pak Haji. Tapi kok malah gue kena tuduh? Nah, itu maksud gue Pak Haji. Tadi malam lu jumpa gue sendirian apa sama Likin? Pak Haji kan tahu gue sendirian dulu. Baru Mang Likin datang. Kan Pak Haji tahu kalau Mang Likin lagi Wak, lu tadi malam beneran boker ke kali kan? Kampret lo, Wak. Lu ikutan curiga juga sama gue. Enggak gitu, Wak. Ini demi kepakian lu sendiri, Wak. Lu harus bisa buktikan kalau tadi malam lu terlambat datang. Emang bener lagi boker ke kali. Gila lo, Wak. Maksud lo tokai gue harus gue bawa kemari? Udah jauh, Wak. Subuh tadi sebelum kalian pulang ronda, gue sama Pak Kades menemukan tas berisi perhiasan gue yang dimaling ini ada di bawah meja depan rumah Likin. Sumpah, Wak. Bukan gue malingnya. Apa enggak kita selesaikan secara kekeluargaan aja, Ji? Soalnya kasihan sama Mang Likin. Mungkin dia melakukan ini terpaksa karena lagi kesusahan. Emang ada bukti kalau dia lagi kesusahan? Apakah mukanya Mang Likin kurang meyakinkan, Ji? Langsung bawa aja ke kantor polisi, Pak. Tas gue ini bakal jadi barang bukti. Si Sodin saksinya. Baik, Pak. Segera bawa tersangka ke kantor polisi. Siap, Pak. Wah, tolong gue, Pak. Mohon kerjasamanya, Pak. Wah. Jangan pergi, Pak. Ji. Kayaknya ini salah paham, Ji. Bapak. Lu baik-baik aja kan, Wak? Sialan lu, Wak. Gue dalam penjara, Wak. Kalau baik-baik aja banyak orang pingin kemari. Nggak gitu juga maksudnya, Wak. Kabar bini gue gimana, Wak? Makan dikit aja, Jeng. Dari kemarin lo nggak makan-makan. Kalau ntar sakit kan urusannya jadi tambah runyam. Kasian sama Mang Likin jadi tambah beban pikiran. Emang kampret tuh Haji Madid. Kayaknya dia emang punya rencana mau ngusir gue dari kampung. Lu harus hati-hati sama Haji Amir, Wak. Gue yakin setelah ini giliran lu yang bakal nyusul gue. Lu jangan nakutin gue, Wak. Lu mesti sadar, Wak. Gue sekarang ada dalam penjara. Korban fitnah Haji Amir. Selamat siang. Selamat siang. Apakah Anda kenal dengan orang di foto ini? Namanya Likin Sumantap. Kenal? Tolong antar kami ke alamat rumahnya. Cuma ngomong-ngomong, Wak, ini mama nih, Wak. Kok bisa tasnya Haji Amir bisa ada depan rumah lu, Wak? Itu dia, Wak. Gue juga nggak tahu kenapa bisa ada di situ. Intinya lu harus percaya sama gue. Pas malam itu gue emang lagi boker. Lu percaya kan sama gue? Iya, gue percaya. Lu bohong aja gue percaya. Apalagi jujur. Assalamualaikum, Mang Sodin. Assalamualaikum, Mang Sodin. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi gini ke rumah. Bantuan warga miskin udah keluar lagi, Pak Kades. Wah, Mang Sodin. Kan bantuan itu baru aja seminggu yang lalu keluar. Masa sekarang udah keluar lagi? Siapa tahu, Pak Kades. Jadi ada apa nih? Barusan saya dapat telepon dari Haji Amir. Katanya beliau sudah mencabut tuntutan hukum yang dilayangkan ke Mang Likin. Hah? Serius, Pak Kades? 2 rius malahan Mang Sodin. Jadi Mang Likin bebas. Makanya saya datang kemari mau sekalian minta tolong ke Mang Sodin agar bisa jemput Mang Likin di kantor polisi. Emang Pak Kades mau kemana? Saya mau ke Haji Amir dulu. Mau tahu info langsung dari beliau. Perihal apa yang membuat beliau berubah pikiran. Betul itu Pak Kades. Nanti pas gue udah di kantor polisi jemput Mang Likin, kalau polisi yang nanya kenapa tuntutannya dicabut, ntar gue bilang, semuanya berkat Kades kami yang arif juga bijaksana. Atas kepiawaian serta wibawanya dalam memimpin, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa ada pihak yang dirugikan. Masalah ini cuma salah paham. Bisa saja, Mang Sodin. Itu udah kenyataannya, Pak Kades. Pakailah dulu 100, Pak Kades. Buat ongkos jemput Mang Likin. Gue mana ada duit. Ini serius toh? 2 rius malahan, Pak Kades. Wah, kecolongan lagi. Ya udah, ntar tak kasih ongkos. Asal Mang Sodin siap jemput Mang Likin. Siap, Pak Kades. Bu, Mang Likin bebas, Bu. Yuhu. Jadi maksud kedatangan saya itu, Ji, mau tahu kenapa gue bebasin Likin? Betul, Pak Haji. Sebelumnya Pak Kades harus kenalan dulu sama temen gue. Kiu. Astagfirullahaladzim. Jeng, coba lihat siapa yang datang. Pak, jangan tinggalin ibu lagi, Pak. Ada maling, Ji. Perkenalkan Pak Kades, ini adalah malingnya sebenarnya di rumah gue. Maksud Pak Haji? Sekarang lo boleh buka. Loh, ini kan Mang Kalong. Sebenarnya ada apa ini, Ji? Beberapa waktu yang lalu Mang Kalong cerita ke gue kalau si Likin terlilit utang ke rentenir dalam jumlah besar dan sedang dikejar-kejar oleh itu rentenir kampret dikarenakan gagal bayar. Gue sih bisa aja bantuin Likin.
Cuma gue nggak ikhlas kalau duit gue ada di tangan rentenir. Jadi Pak Haji punya rencana buat bebasin Mang Likin dari seluruh utang rentenir. Sekalian bikin mereka juga takut muncul di kampung kita, Pak Kades. Dan rencana Pak Haji beneran sukses besar. Karena beberapa hari yang lalu, beneran si rentenir datang sama anak buahnya. Mana serem-serem pula anak buahnya. Tapi kayaknya kita percuma ke rumahnya Mang Likin. Kenapa? Soalnya 2 hari yang lalu Mang Likin ditangkap polisi, Hah? Serius? Serius, Kalau nggak percaya tanya aja sama orang-orang sekitar sini. Kasus apa dia? Kalau menurut berita yang berkembang di masyarakat sih, katanya dia terlilit utang gitu, Sementara yang ngutangin udah nagih-nagih. Terus Mang Likin pergi ke kota. Kira warga sini Mang Likin dapat kerja di kota. Nggak taunya ngerampok rumah orang kaya, Hah? Sialnya dia kepergok sama penjaga rumah tersebut. Nah, nasib si penjaga rumah ini, Kenapa emangnya? jadi 8 bagian, Astagfirullahaladzim. Laporan ke bos. Siap. Bos. Gimana? Beres? Ada sedikit masalah, bos. Tapi tunggu. Kok bisa rentenir itu secara kebetulan nanya ke Mang Kalong? Kalau seandainya ke orang lain, apa nggak rencana jadi bubar? Kata Pak Haji mereka kan cuma tahu alamat kampung Mang Likin saja. Sementara alamat rumahnya nggak tahu. Biasanya rumah pertama yang jadi tujuan orang bertanya. Pak Haji makin yakin karena warung gue letaknya paling pangkal di kampung ini, Pak Kades. Jelas orang kan lebih nyaman kalau nanya-nanya alamat ke warung. Ya, cuma agar rencana kita nggak sia-sia. Beberapa rumah setelah warung gue udah kita kode, Pak Kades. Wah, mantep idenya Pak Haji. Jadi terusnya gimana? Terus, kalian cek ke kantor polisi. Pastikan berita itu benar atau tidak. Saya benar-benar tidak yakin. Baik, bos. Selamat siang, Pak Polisi. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, tuan-tuan? Ini Pak Polisi, kami dengar berita ada salah satu teman kami ditahan di sini. Cuma mau memastikan saja apakah berita itu benar atau tidak. Soalnya keluarga jauhnya nanya. Boleh tahu siapa nama teman tuan itu? Likin Sumantap, tinggal di kampung Merenjinal Mutlak. Apakah orang yang Anda cari itu yang berada dalam sel? Buruan, Wak. Cabut. Makasih, Pak Polisi. Gila. Akhirnya gue bisa mencapai rekor pribadi gue sendiri. Nahan napas bisa sampai 2 menit. Gak lama anak buahnya yang serem-serem itu nelpon si bos. Halo. Gimana hasil pantauan kalian? Benar Likin ada dalam sel, bos. Dari tatapan matanya, sepertinya dia orang berbahaya. Yang gue dengar dari percakapan sama raut muka si bosnya, kayaknya dia benar-benar ketakutan, Pak Kades. Dari tadi saya merasakan aura warga sini memang menyeramkan. Biarin ajalah duit melayang daripada nyawa melayang. Oh, jadi yang maling sama ngeletakkan tas perhiasan Pak Haji depan rumah Malikin, Mang Kalong toh. Siapa lagi emangnya? Sengaja gue buat skenario selikin sebentar di penjara, biar hidup dia nyaman selamanya. Kan gak masalah. Alah, danjir. Karena semua udah beres, jadi gue sama bini pamit pulang dulu, Wak. Loh, cepat amat, Wak. Ngopi-ngopi aja lah dulu, Wak. Oke lah, kapan-kapan aja, Wak. Ayolah, Bu, kita balik. Tahu sama tahu aja lah ya kan. Udah beberapa hari ini gak jumpa. Siapa tahu mau salam olahraga. Sialan lo, Wak. Dah tuh kayak gini mana lah kepikiran ke situ, Wak. Oke lah, kami pamit, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya. Cuma bener juga kata Mang Sodin tadi, Bu. Yang mana, Pak? Salam olahraga.